wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus yang saya hormati Bapak Kabak Kesrah yang mewakili Bapak Wali Kota Palopo, seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim, dan seluruh pejabat pemerintah, Bapak yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ta'zimi sahibul bait, seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Takbir Akbar yang bertema refleksi tahun lalu menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah dan amalan hidup sesuai pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai bahasa Indonesia, Bu, ya. Satu. Pertama, saya ingin dulu menyampaikan sedikit hal tentang tema, bahwa kita akan menjemput tahun yang akan datang dengan meningkatkan ibadah. Peningkatan ibadah itu ada dua. Ada peningkatan dengan kualitas, ada juga dengan peningkatan kuantitas. Kalau kualitas ibadah berarti itu berkaitan dengan hakikat, mulai dari kekhusyuan,
Kemudian kalau peningkatan kuantitas berarti jumlah. Nanti kita akan menambah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan hidup ini sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas saya yakin materi ini tidak akan selesai dengan waktu yang 1 jam, tapi saya coba menjelaskan istilahnya seefisien mungkin, supaya mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik. Yang pertama, ibadah ini dulu penting sekali saya sampaikan. Dalam sholat itu selalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati itu khusus, wa nusuki itu umum. Jadi sebenarnya sholat itu juga adalah nusuk, cuma dia nusuk khusus. Makanya sholat dengan ibadah, sebenarnya sholat itu juga ibadah, cuma dia tidak bisa disebut ibadah secara umum karena dia ibadah khusus, makanya disebut sholat. Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kehusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap 1 huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusyuannya yang kurang. Makanya dalam tasawuf itu dibagi 4. As-sholati anil hudur, as-sholati anil ghaidha, as-sholati ma'al ghaflah, dengan as-sholati apa lagi? Anil yaqdah. Kalau ghaflah itu orang Jawa mengatakan ngelilir. Istilahnya sholat tapi tidak mengingat. Itu yang tidak ada perubahan, Pak. Jadi nanti kalau sholat masih sering emosi berarti khusyuknya yang kurang. Biar tidak panjang-panjang bacaannya, yang penting khusyuk. Insya Allah akhlaknya akan berubah. Nah, ini nih yang nanti. Jadi kalau misalnya kita kembali ke ibda binafsi, jangan pikirkan tetangga, bilang oh tetangga aku pasti begini. Jangan. Pikirkan diri kita masing-masing.
Oh, ketika masih belum bisa menahan emosi, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa jujur, maka pasti kita belum khusyuk dalam sholat. Nah, kadang ada pertanyaan lanjutan, Pak Ustaz, bagaimana caranya khusyuk? Wah, ini jadi masalah. Kalau khusyuk itu kan dibagi, tapi saya ingin mengambil langkah sederhana. Kalau mau khusyuk dalam sholat, langkah pertama yang dilakukan adalah wudhu. Kalau tidak bisa khusyuk dalam wudhu, tidak mungkin khusyuk dalam sholat. Itu konsensus para ulama hakikat. Ya, ya, insyaallah. Iya. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ibu Ruta Foroksain, insyaallah. Agak bagus gitu. Satu. Agak bagus ini. Mohon izin Prof. Ya, insyaallah Bro. Jadi saya lanjut. Wah, ini agak bagus ini. Kalau mau khusyuk dalam sholat, itu 4 faktor yang ulama kita sering sampaikan. Yang pertama, khusyuk dalam wudhu. Artinya kalau kita berwudhu tidak khusyuk, maka jangan istilahnya bersedih hati kalau tidak bisa khusyuk dalam sholat, karena ternyata pengaruhnya besar di situ. Yang kedua, pakaian yang kita mau pakai sholat. Kalau pakaian yang kita pakai adalah pakaian memang dipakai khusus untuk sholat, itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadang-kala kan kita pakai pakaian sembarang, itu yang dipakai pergi ke pasar, kemudian itu juga dipakai sholat. Walaupun dalam fikih tidak masalah, yang penting suci kan. Tapi dalam kaidah tasawuf, kalau ada pakaian yang kau pakai, kau malu pakai berhadapan dengan Pak Wali Kota misalnya, maka mestinya kau lebih malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kan kuncinya. Jadi misalnya kalau kadang-kala kita kalau mau ke pengantin, ambil baju yang bagus disetrika kemudian pakai parfum, tapi tiba giliran mau sholat kadang cuma daster. Itu yang dipakai melap keringat, itu juga yang dipakai cuci piring, itu juga yang dipakai menyapu, tinggal ditutup dengan talkum kemudian kita sholat. Makanya ulama kita mengatakan, ketika ada pakaian kau malu pakai berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kau lebih malu menggunakan pakaian itu berhadapan dengan Allah. Itu disebut dengan kematangan spiritual. Kalau wudhu tadi Bapak Ibu sekalian, yang dalam tasawuf itu ada kaidah begini. Kan kebersihan itu ada 4. An-nadhafa, at-tuhuru, at-tazkiyah, as-sakah. An-nadhafa itu adalah kotoran yang nampak oleh mata. At-tuhuru itu adalah hakikat. Kemudian at-tazkiyah itu adalah hati. Kemudian az-zakah itu adalah harta. Ini semua adalah penyucian. Jadi kalau pakaian kita, ini penting sekali Pak Bu. Pakaian kita itu Nabi pernah mengatakan, kalau ada pakaian yang kau pakai sholat, kau beli dengan harga 10 dirham, 9 dirham uang halal dan 1 dirham uang haram, maka sholatmu tidak akan diterima. Bukan Nabi mengatakan tidak sah, tapi cuma mengatakan tidak diterima. Berarti sholatnya bisa sah, tapi tidak diterima. Nah, dalam pandangan hukum fikih, haram itu ada 2 Pak. Ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Kalau li ghairiha itu prosesnya. Kalau li ghairiha itu bendanya. Babi, bangkai, anjing, darah itu haram li zatiha. Bendanya memang itu yang haram. Tapi kalau haram li ghairiha
itu bendanya halal, tapi prosesnya yang menyebabkan dia haram. Oh, ini jadi masalah. Misalnya kita beli pakaian dari menjual, tapi jualan yang kita jual itu kita sudah dapat untung, baru kita mengatakan ini masih rugi. Berarti prosesnya yang haram karena kita berbohong dalam jual beli sehingga dapat keuntungan. Keuntungan itu kita belikan pakaian, baru pakaian itu dipakai sholat, itu jadi masalah. Karena dia termasuk pakaian yang haram prosesnya. Wah, ini sudah berat ini. sudah mulai bingung Pak ini. Jadi saya sedikit agak anukan, nanti kita turun ke bawah lah. Saya ambil yang dari atas dulu. Kemudian dari segi wudu tadi, makanya ulama kita kalau mengatakan wudu itu kan at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian kena najis itu tidak batal wudu. Makanya bapak ibu kalau sudah berwudu kemudian injak tai ayam itu tidak batal wudunya, cuma tidak boleh sholat karena itu mutanajis, karena bernajis. Makanya orang yang sudah berwudu kemudian injak tai ayam cukup bersihkan kotoran itu kemudian kita sholat, tidak usah berwudu kembali karena wudu tidak batal. Kan gitu. Jadi najis itu kan tidak membatalkan itu, kecuali nanti al-khariju minas sabilaini aw lamastumun nisa, itu kan kena semua itu. Bahkan ada hadis man nama falyatawadda, walaupun Imam Syafi'i nanti berbeda pendapat dalam fikih. Nah, dalam kajian hakikat, saya sedikit masuk ke hakikat. Kalau wudu karena dia at-tuhuru, berarti wudu yang sudah dipakai berbohong itu sudah kotor. Makanya ulama tasawuf mengatakan kalau wudumu kau sudah pakai berbohong, jangan kau pakai sholat lagi. Perbaharui wudumu. Sebenarnya tidak batal, cuma dia sudah tidak original lagi kan. Makanya karena at-tuhuru itu. Makanya kenapa wudu itu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Itu kan sebenarnya lisan yang dijaga. Ketika membasuh muka, itu pandangan yang dijaga. Ketika kepala itu pikiran, ketika telinga itu adalah pendengaran, kalau kaki itu adalah setiap langkah. Makanya semua yang dibasuh itu adalah hakikat. Makanya dia mengatakan, orang Bugis mengatakan, lahiriahnya mencuci kedua tangan, tapi hakikatnya jaga kedua tanganmu ini jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan wudu yang tidak batal, tidak terputus. Istilahnya orang Bugis jenek terluka. Ya kan gitu. Nanti kan ada istilah juga sempejat tepat tuh. Istilahnya sholat yang tidak terputus. Oh, kalau ini dipakai Pak, nanti kan kalau belum dipakai ini harus dipakai ini. Saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, di kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa Rasulullah SAW itu hadis. Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang sangat terbaik ini. Karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya inilah yang disebut orang tua dulu adalah sholat yang tidak terputus. Istilahnya orang Bugis sempejat tepat tuh. Bagaimana maksudnya? Kita tadi sholat duhur, sholat asar. Mestinya itu di sujud terakhir sholat asar, kita niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat maghrib. Jadi kita setelah salam itu kan sudah menuju ke sholat maghrib. Jadi kita berjalan kemana saja itu sudah dipastikan berjalan menuju ke sholat. Kan gitu. Mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke mana, tetap kita menuju ke sholat. Karena kita sudah berniat untuk sholat. Jadi itulah yang dimaksud tidak terputus. Karena niat ke niat itu yang menyambung. Jangan sampai setelah salam ditutup terputus. Wah, itu waktu sholat sedikit sekali tuh. Kita sholat hanya 5 menit dalam satu waktu. Kalau 5 kali 5 kan 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Nah waktu kan 24 jam. Wah, itu fatal itu. Kalau kita sholat 5 menit baru gosip setengah jam itu kan hancur itu Pak Bu. Kan jadi masalah. Makanya sebagian ulama hakikat memahami kenapa sholat itu ditutup dengan 2 salam. Salam ke kanan dengan salam ke kiri. Salam ke kanan itu adalah menyambung dulu sholat berikutnya. Baru salam ke kiri, baru kau lepaskan waktu sholat setelahnya. Kan gitu. Makanya nanti setiap sujud terakhir itu niatkan memang untuk sholat. Supaya kita kemanapun
pasti menuju ke sholat. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu akan dicatat kebaikan itu walaupun dia belum lakukan. Dan itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal amal kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak ada batasannya. Nah, kira-kira paham Pak? Kalau saya enggak cepat ya. Kadang-kadang itu kalau saya ceramah Pak enggak sadar agak cepat. Jadi saya agak lambat sedikit supaya mudah kita tangkap. Kemudian ini tadi tentang masalah saya mengatakan bagaimana caranya khusyuk. Itu pengaruh itu. Makanan pengaruh, kemudian pakaian berpengaruh, kemudian wudu sangat berpengaruh, kemudian ini juga yang paling penting. Dalam agama itu Pak 3, kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih. Kalau kajian iman itu tauhid, ilmunya disebut teologi. Kemudian kajian ihsan itu akhlak. Ulamanya disebut mursyid. Makanya kan berbeda. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kemudian kajian iman itu tauhid. Nanti disebut dengan teologi. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya disebut murabbi. Kalau naik satu tingkat kajian ihsan, ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya itulah tarekat. Ada Khalwatiyah, Sammam, ada Yusufiyah, ada kemudian Qadiriyah, ada Ahlaki dan macam-macam. Inilah makanya 3 hal ini. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka belajar sama ahli fikih. Sah tidaknya wudu, belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka belajar tauhid. Tapi kalau mau mengenal hakikat penyembahan, maka belajar tasawuf. Makanya hukum tata cara sholat itu fikihnya. Mengenal siapa yang disembah adalah tauhidnya. Sedangkan kehusyuan dalam sholat adalah tasawufnya. Makanya agama ini mesti digabungkan 3-tiganya. Banyak orang belajar fikih tidak belajar hakikat. Sehingga dia mau khusyuk pakai gerakan Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan fikih. Tidak bisa. Kan itu. Bagaimanapun cara di situ kan banyak kita temukan yang pokoknya Allahu Akbar. Itu kan kadang lama. Saya tidak salahkan, tapi saya ingin sampaikan begini. Nabi itu pakai kalimat simpel, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ini 2 kalimat paling bagus, Pak. Ini sebenarnya kalimat kadang orang tidak pakai dalam kaidah menyembah. Padahal ini kalimat menyembah ini. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak bisa. Fa innahu yaraka. Engkau sendiri saja yakini bahwa Allah itu maha melihat aku. Maka pakai itu dalam sholat. Makanya ada 2. Ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dia naik menghadap kepada Allah. Ada yang pakai yang kedua. Wallahu akrabu min hablil warid. Nah, kan ada 2. Allahu alal arsis istawa. Jadi Allah itu ada di aras. Oh, dia mengatakan Allah itulah yang naik. Kayak gitu kan? Dia naik Allah. Ulama itu. Saya tidak salahkan. Kalau itu yang paling bagus kita bisa lewati untuk khusyuk, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, Nabi sudah katakan, kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Maka engkau ya saja yakini bahwa Allah melihat aku. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi pakai itu kayak ada CCTV kan. Allah melihat aku takbir, Allah mendengarkan aku membaca, Allah melihat aku ruki. Itu yang paling enak daripada naik ke atas. Allah. Itu paling susah. Iya. Kecuali memang orang yang diberi kemampuan. Karena itu yang ranking pertama. Makanya itu yang disebut dulu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi bagi yang tidak mampu, fa innahu yaraka. Itu aja.
Mana yang enak Pak? Naik ke atas atau yakin dilihat? Kayak ada CCTV dia lihat, Allah melihat aku ruku Allah, itu kan paling enak. Nggak usah pusing, kan gitu. Iya, nanti praktekkan aja. Iya, jadi kita takbir Allahu Akbar. Makanya semua bacaan dalam sholat itu mestinya menggerakkan bibir. Walaupun nanti ada yang tidak sah sholat kalau tidak menggerakkan. Pertama suratul Fatihah, kemudian takbiratul ihram itu. Makanya itu kalau sholat itu tidak boleh tutup mulut. Allahu Akbar. Gitu. Walaupun nanti kalau di fikih mengatakan tidak, ada yang boleh tidak dilapaskan, ada yang boleh mesti dilapaskan. Maka ada namanya rukun kauli. Ya, karena yang wajib dalam sholat itu Pak bacaan cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat dan salawat, yang keempat salam ke kanan. Itu aja kan yang wajib. Coba. Makanya kalau ada orang di Palopo ini tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaan sholat, suruh saja hafal ini yang 5. Yang 4, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan. Kalau sudah hafal ini suruh sholat. Yang bacaan ya, Allahu Akbar kan takbiratul ihram. Doa iftitah itu sunnah. Fatihah itu yang wajib. Surah sesudah Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Jadi orang kalau bahkan Imam Syafi'i saya dapat di kitabnya mengatakan, kalau cuma satu surah yang kau hafal hanya Fatihah, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Coba, saking mudahnya nih. Ruku itu wajib, bacanya sunnah. Subhana rabbiyal azim itu sunnah. Orang ruku itu yang wajib, bacaannya cuma sunnah. Kalau tidak baca tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku wajib, bacaannya sunnah. Sujud yang wajib, bacaannya sunnah. Duduk di antara 2 sujud wajib, itu bacaannya sunnah. Sujud kedua wajib, tahiyat awal itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada imam tidak tahiyat awal langsung berdiri, tidak usah disuruh duduk kembali, lanjutkan saja. Nanti setelah selesai tahiyat baru dia sujud sahwi. Kan gitu, karena dia sunnah bukan wajib. Nah bacaan tahiyat itu yang wajib, syahadat dengan salawat. Yang wajib terakhir salam ke kanan, yang ke kiri itu cuma sunnah. Itu hanya 4 bacaan yang wajib. Jadi kalau ada orang tidak sholat karena bilang tidak hafal bacaan sholat, disuruh mati saja itu orang. Iya betul Pak. Kan Fatihah kan, ini saking mudahnya bacaan. Walaupun nanti kalau kita mau doa iftitah ada 14. Kan ada 14 Bu. Allahumma ba'id baina Allahu Akbar kabir. Sebenarnya Allahu Akbar kabir itu kan ini wajat itu ada 2. Ya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wasila itu satu doa iftitah. Ini wajah itu juga 1. Kayaknya digabung. Jadi ada 14 itu. Saya pernah tanya ke ulama, Pak Kiai, kenapa ini doa iftitah ada 14? Kenapa banyak sekali macamnya? Dia bilang begini, nak, sholat itu ada 14 cabang. Mestinya kau hafal semua. Jadi kalau sholat tahajud ini iftitah yang dipakai. Kalau sholat sunat taubat ini yang kau pakai. Kalau sholat sunnah duha ini yang kau pakai. Kalau sholat fardu ini yang kau pakai. Sama aja penceramah. Kalau dia ceramah nasihat pernikahan, yang iftitahnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Kalau ceramah taksiyah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan ceramah nasihat pernikahan baru tabaraka kau baca, nanti pengantinnya menangis. Kan gitu. Jadi dia bilang sama aja sebenarnya itu iftitah. Iftitah kan pembuka. Jadi sholat apa yang kau kerjakan pasangkan dengan iftitahnya. Kalau sholat sunat taubat, iftitahnya itu adalah ismul azam. Jadi ternyata begitu Pak. Cuma kalau kita hafal 1 itu aja enggak apa-apa. Kan gitu. Cuma bagi yang menghafal semua itu dipasangkan memang. Iya. Tapi saya tidak salahkan ya, jangan merepotkan diri, jangan sampai tunggu 14 baru mau sholat, itu jadi masalah. Kemudian saya lanjut. Nah, ada istilah begini Pak Bu. Mengingat itu ketika tidak mengingat. Itu. Jadi istilahnya orang Bugis begini. Iya kau meringerang, kau berarti dia mau meringerang. Artinya ketika engkau mengingat, berarti engkau sudah tidak mengingat. Tapi ketika engkau sudah tidak mengingat, berarti engkau sudah ingat. Artinya apa? Ketika engkau mengingat Allah, tidak mungkin ada yang lain kau bisa ingat. Semua makhluk itu pasti hilang.
Tapi ketika engkau mengingat makhluk, pasti Allah itu hilang. Coba tes itu Pak. Ketika kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang lainnya itu muncul. Tapi ketika lepas ingatan kepada Allah, maka pasti yang lainnya akan muncul. Itulah maknanya Khalik dengan makhluk tidak bisa menyatu. Bisa dites itu Pak. Allah. Kalau mengingat, makanya yang penting connect. Iya. Karena aqimis sholata li zikri, bukan mengatakan aqimis sholata li azkurah. Li zikri itu berbolak-balik. Kalau li azkurah tidak pernah lepas. Nah itu makanya kalau ada orang sholat baru bilang, saya kalau sholat tidak pernah lepas, saya jangan percaya Pak, kecuali orang pinsang. Gitu. Tidak mungkin. Tapi kita semua bisa berharap, mungkin dari bacaan, mungkin dari gerakan, dan itu kan ada gerakan. Kemudian kualitas, ini tadi kualitas. Makanya usahakan setiap ibadah itu ada kualitasnya. Ada zikir, zikir itu mestinya ditalaki Pak Bu. Saya sering disampaikan ke mursyid tarekat, zikir itu jangan sembarang diambil, mestinya ditalaki itu. Sebagaimana Rasulullah mentalkin zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya itu 3 kali dibaca. La ilaha illallah. Itu kan kalau kita cuma baca la ilaha illallah, ilaha illallah, biar 1000 kali itu tidak akan connect. Tapi cara membacanya itu coba kita bangun tengah malam, bisa dites itu. La ilaha illallah. Makanya dia menarik itu. Dari pusar dia tarik ke ubun-ubun, kemudian turun ke sebelah kanan, baru dia tarik ke kiri. Itu disebut 7 latifah. Makanya la ilaha illallah. Itu makanya ada gerakan biasanya itu la ilaha illallah, itu karena dia tarik. Nah, cuma kadang kita ada yang goyang-goyang saja la ilaha illallah, lah itu jadi masalah. Wallahu alam, saya tidak tahu kalau itu. Iya. Itu kan seluruh tubuhnya berzikir. Tapi yang bagi yang pengamal tarekat, saya tidak salahkan, silahkan. Kalau yang belum mengamalkan tarekat, silahkan khusyuk saja dalam berzikir. Masing-masing beda. Jangan mudah menyalahkan bahwa tarekat itu tidak ada dasarnya. Wah tidak. Nabi itu ketika mentalaki kalimat la ilaha illallah itu 3 kali. Baru setelah itu tanya Sayyidina Ali, kenapa saya tahukah engkau kenapa 3 kali? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah pertama itu adalah tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah yang kedua, bahwa engkau meyakini semuanya hanya Dia. Dan la ilaha illallah ketiga adalah ketika hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Nah ini kalau la ilaha illallah pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah itu masih imannya mu'allaf, kata di tarekat kita itu. Jadi kalau la ilaha illallah kedua itu hanya Dia. Saya kasih contoh begini Pak. Kenapa kita sholat? Mengatakan oh ya saya sholat, saya orang beriman. Tunggu dulu. Tidak mungkin kita sholat seandainya Allah tidak meletakkan iman dalam kalbu. Siapa yang meletakkan iman? Itu Allah. Siapa yang beri kesehatan? Itu Allah. Berarti kita sholat tidak boleh berbangga. Karena hanya Dia sehingga kita bisa sholat. Kan gitu. Makanya tidak ada orang sombong. Sama jika kalau orang bersedekah. Jangan bangga kalau kita sedekah. Wah saya memang kaya. Jangan. Dari mana hartamu kau dapat? Dan saya dari menjual. Jangan sombong dulu. Siapa yang mengantarkan orang untuk belanja di tempatmu menjual? Nah banyaknya penjual bahan bangunan, banyaknya penjual makanan. Kenapa orang pergi belanja di tempatmu? Itu karena Allah mengarahkan itu. Jadi semua rezekimu Allah takdirkan untuk itu, maka mesti engkau sedekahkan. Tapi jangan berbangga, karena tidak mungkin kau sedekah seandainya tidak ada iman. Berarti hanya Dia. Itulah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Ketika selesai apa kata Ibrahim? Alhamdulillah. Tapi kemudian Allah menegur, wahai Ibrahim, jangan lupa engkau jangan sombong. Karena tidak mungkin kau melakukan itu kecuali anakmu tunduk.
untuk disembelih, dan tidak mungkin dia tunduk kecuali ada iman, dan iman itu dariku, kata Allah. Dan tidak mungkin kau juga melakukan tanpa keimanan, dan iman itu juga dariku. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbangga setelah itu. Makanya apapun yang kita lakukan jangan sombong. Itu aja kuncinya. Jangan bilang, oh memang kak saya, jangan. Kalau bersyukur atas nikmat tidak masalah. Tapi kalau sombong terhadap nikmat itu fatal. Itu aja. Makanya diperintahkan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini baru kualitas. Kalau kita mau, makanya sama dengan semua ibadah kan? Semua ibadah. Coba dikasih kualitas semua. Sholat sunnah mana yang lebih bagus, di masjid atau di rumah? Di rumah. Makanya sahabat itu ditegur oleh Nabi karena sholat sunnahnya di masjid. Makanya Nabi tegur, la taj'al buyutakum maqabir. Itu Nabi tegur itu. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an, dengan salat. Karena masjid ini sudah dapat barakahnya, masjid ini sudah barakah. Rumahmu itu yang tidak jelas, kan gitu. Maka jangan kau jadikan hanya tempat tidur makan saja. Sholat di situ. Makanya sahabat yang sholat sunat di masjid itu ditegur sebenarnya oleh Nabi dengan halus. La taj'al buyutakum maqabira. Makanya sholat sunat dikerjakan di rumah baru berangkat ke masjid. Bagi yang sempat. Kalau tidak sempat jangan coba-coba.